Halo, assalamualaikum, kembali lagi. Jadi sekarang menceritakan tentang bab 2. Nah, dan video selanjutnya tentang bab 3. Di sini yang pertama bab 2. Jadi di bab 2 itu kita harus mempunyai atau mengetahui apa-apa saja. Misalnya kan di sini membuat aplikasi apa saja materi atau teori-teori yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Jadi kita buat teorinya seperti ini. Jadi yang pertama, karena itu media pembelajaran, jadi kita harus membuat apa itu hakikat pembelajaran, apa itu media pembelajaran, apa itu media interaktif, apa itu e-learning, apa itu mobile learning, shared preference. Preference ini penyimpanan data Android karena letaknya di Android, dan kita jelaskan apa itu Android. Lalu model pembelajaran tugas terstruktur. Nah, ini kan media pembelajaran, jadi tugas RPP dan materinya terstruktur. Jadi apa itu model pembelajaran tugas terstruktur? Lalu pengembangan perangkat lunak, aplikasi apa yang kita pakai, lalu mata pelajaran apa yang kita ambil, lalu perangkat pengembangan aplikasi dengan spek laptop apa saja aplikasi ini bisa dipakai. Lalu tugas akhir yang relevan. Tugas akhir yang relevan ini adalah contoh dari aplikasi yang sudah dibuat orang terdahulu, yaitu atau usaha atau temuan hasil penelitian orang lain yang dilakukan sebelum penelitian yang terbaru. Apa yang membuat aplikasi kita lebih dari orang-orang ini. Nah, lanjut. Jadi ini yang pertama, bab 2 bagian pertama, yaitu hakikat pembelajaran. Nah, di sini bisa lihat hakikat pembelajaran. Jadi di hakikat pembelajaran itu kita cari pendapat dari peneliti pertama. Setelah itu kita buat pendapat dari peneliti yang kedua. Setelah itu pendapat dari peneliti yang ketiga. Dari ketiga peneliti ini kita sendiri yang membuat apa kesimpulan dari ketiga peneliti ini, jelaskan seperti itu. Jadi kita buat kesimpulan dari 3 buah pendapat ini. Seperti itu caranya. Lanjut, begitu juga dengan pengertian media pembelajaran. Jadi cari pengertian media pembelajaran menurut si A, lalu menurut si B, setelah itu menurut si C. Lalu kita simpulkan sendiri apa itu media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran juga seperti itu. Menurut si A apa, si B apa, lalu kita simpulkan itu apa. Nah, begitu manfaat media pembelajaran. Nah, di sini juga dijelaskan seperti itu apa manfaatnya. Menurut si A, kalau menurut B manfaat pembelajaran itu apa, menurut si C apa. Jadi setelah itu kita buat kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut, sehingga kita mengerti apa itu media pembelajaran. Lanjut ke pemilihan media pembelajaran. Di pemilihan media pembelajaran juga seperti itu, apa yang dibuat oleh pendapat para ahli si A, si B, si C, sehingga kita buat kesimpulannya di sini terakhir. Lanjut ke yang C. Yang C itu multimedia interaktif. Nah, kita jelaskan sejarah dari multimedia interaktif. Multi itu apa, media itu apa. Apa itu multimedia? Nah, seperti itu. Lalu cari pendapat dari para ahli itu. Setelah itu kita buat kesimpulannya. Nah, kan begitu saja semua. Jadi di sini intinya kita harus mengerti apa maksud dari teori-teori yang sedang kita cari. Nah, ini juga keistimewaan multimedia menurut si A, si B, lalu kesimpulan, lalu learning, apa itu learning, apa itu pendapatnya,
dari si A, si B, si C. Setelah itu kita simpulkan sendiri. Nah, begitu saja semuanya. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita sudah mengerti apa yang kita buat. Lanjut ke mobile learning. Mobile learning itu apa? Menurut si A, si B, dan si C. Lalu kita sendiri yang membuat kesimpulannya. Shared preference, cari pengertiannya dulu. Apa itu shared preference? Yaitu penyimpanan bentuk tipe data berpasang-pasangan. Nah, kalau misalnya ini pengertian dari suatu aplikasi, pasti biasanya tidak menggunakan pendapat dari para ahli. Jadi buat semengerti yang kita bisa. Jadi misalnya ini kita cari di satu buku, jadi kita buat dengan bahasa sendiri yang kita mengerti. Nah, seperti itu caranya. Lalu Android, apa itu Android? Menurut ini, lalu cari apa itu kesimpulannya. Nah, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, yaitu mode pembelajaran terstruktur, juga seperti itu. Menurut pendapat si A apa, si B apa, si C apa. Lalu mode perangkat lunak, menurut ini apa. Biasanya cuman seperti itu. Lalu nah, ini kan pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak ini adalah penjelasan dari diagram yang kita buat. Nah, ini diagram UML. Nah, diagram UML ini boleh tidak dibuat, boleh dibuat. Ini cuman tergantung dosen pembimbing ini mau dibuat atau tidak. Nah, jadi dari sini kita mengetahui apa itu use case diagram, apa itu activity diagram, apa itu state machine. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, dari yang di atas itu kita buat pengertiannya apa-apa saja. Setelah itu kita buat nomor 1, tadi ada namanya kelas diagram. Kita jelaskan apa itu kelas diagram. Nah, intinya di sini cuman data-data saja, objek diagram, komponen diagram. Nah, ini pembahasan dari yang di atas tadi. Seperti itu, cuman seperti ini saja. Apa itu use case, apa itu activity diagram. Nah, kan apa itu sequence diagram menurut para ahli, komunikasi diagram. Nah, di sini yang membuat materi banyak. Nah, lanjut ke mata pelajaran. Nah, kan saya membuat tentang media pembelajaran. Jadi kita masukkan apa itu media pembelajaran. Mata pelajaran komputer mempelajari tentang apa, kenapa itu kita masukkan, seperti itu. Nah, kita jelaskanlah apa itu materi pokoknya, apa di RPP mempelajari tentang apa aja yang kita masukkan ke aplikasi yang kita buat. Nah, masukkan semuanya. Lalu lanjut ke perangkat pengembangan aplikasi. Nah, perangkat pengembangan aplikasi ini adalah kita membuat aplikasi ini dengan apa, yaitu yang pertama SDK. SDK itu adalah tools atau application programming interface. Nah, sebagai platform Android. Nah, ini adalah platform Android itu digunakan untuk di Android. Nah, Android Studio ini adalah aplikasi untuk membuat aplikasi media pembelajaran itu. Lanjut ke Camtasia Studio. Nah, karena di media itu ada rekaman atau video layar dari laptop, jadi menggunakan apa? Jika kita menggunakan kamera HP, kita buat di sini kamera. Kalau kita menggunakan aplikasi rekam layar di laptop, apa aplikasi yang kita gunakan? Nah, itu yang dibuat. Lanjut ke tugas akhir relevan. Nah, tugas akhir relevan ini
kita lihat dulu siapa yang membuat aplikasi seperti kita tetapi beda dari kita. Seperti itu, misalnya ini namanya Fauzan Zamza membuat aplikasi media pembelajaran biologi. Nah, media yang dibuat menggunakan programan Java. Di hasil ini kita buat perbedaan antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang dia buat. Nah, aplikasi yang dia buat adalah menghasilkan suatu aplikasi media pembelajaran biologi. Perbedaannya adalah belum menerapkan model pembelajaran multimedia interaktif. Seperti itu. Intinya di sini jelaskan perbedaan apa yang dibuatnya dan apa yang membedakan dengan aplikasi yang kita buat. Minimalnya yang membedakan itu adalah mata pelajarannya atau kelebihannya. Nah, seperti itu. Saya menggunakan seperti tabel karena lebih mudah untuk dilihat dan dimengerti. Nah, begitu caranya. Sudah siap sampai tugas akhir yang relevan. Nah, begitulah cara membuat bab 2. Sangat mudah dan simpel. Jangan terlalu stres dengan apa yang saya membuat bab 2 sangat susah. Jangan seperti itu. Karena jika kita mengatakan itu susah, maka itu akan membuat kita malas untuk mengerjakannya. Anggap saja ini mudah. Saya buat ini mudah, jadi besoknya pasti kita sudah siap. Nah, jika salah, pembimbing ada, jadi bisa diperbaiki oleh pembimbing. Nah, begitulah cara membuat hakikat pembelajaran, media pembelajaran. Begitulah cara membuat bab 2 menurut saya. Nah, begitulah caranya. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Selanjutnya saya akan membahas bab 3. Jika ada pertanyaan tentang bab 2, buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.